Bayangkan sebuah rudal yang meluncur dari kendaraan peluncur Rusia, melesat ke langit dengan kecepatan supersonik, lalu tiba-tiba mengubah lintasan untuk menghindari radar musuh. Dalam hitungan menit, ledakan dahsyat mengguncang markas komando, depot amunisi, atau bahkan kota yang penuh kehidupan. Itulah wajah nyata Iskander-M, rudal balistik jarak pendek Rusia yang kini menjadi mimpi buruk bagi Ukraina dan ancaman senyap bagi NATO. Rudal ini bukan hanya senjata, melainkan juga pesan politik. Rusia ingin menunjukkan bahwa meskipun dunia menjatuhkan sanksi dan menekan ekonominya, giginya tetap tajam, siap menerkam kapan saja. Pertanyaannya, sampai sejauh mana Iskander ini akan digunakan? Sejak konflik Ukraina pecah, Iskander-M telah berulang kali dipakai untuk menghantam sasaran strategis dengan akurasi tinggi. Menurut laporan intelijen Ukraina, Rusia kini meningkatkan produksi rudal ini hingga 60-70 unit per bulan, sebuah angka yang mengguncang dunia militer. Di balik tembok pabrik Votkins, ribuan pekerja ditambah, mesin CNC baru diimpor secara rahasia, dan lini produksi diperluas agar mampu memuntahkan rudal secara massal. Tujuannya jelas, bukan hanya mengisi kembali persediaan yang sudah ditembakkan di medan tempur, tetapi juga untuk menimbun cadangan sebagai sinyal deterensi ke barat. Jika Rusia sanggup meluncurkan puluhan Iskander dalam satu gelombang, sanggupkah pertahanan Ukraina atau bahkan NATO menahannya? Iskander-M bukan sekadar rudal konvensional dengan hulu ledak biasa. Sistem ini dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir taktis, yang artinya setiap peluncurannya bisa menjadi awal dari kiamat kecil di Eropa Timur. Dengan jangkauan 500 km, rudal ini bisa menghantam kota-kota besar dari perbatasan Belarus hingga ke jantung Polandia, Rumania, bahkan pangkalan NATO. Bayangkan, jika di tengah eskalasi, Rusia benar-benar memutuskan menempatkan Iskander berkepala nuklir di Kaliningrad. Apakah dunia siap menghadapi skenario di mana sebuah kota Eropa bisa lenyap hanya dalam 5 menit tanpa sempat memberikan peringatan? Keunggulan lain dari Iskander adalah kemampuannya bermanuver di fase terminal, membuatnya jauh lebih sulit dicegat oleh Patriot atau NASAMS. Rudal ini tidak mengikuti lintasan balistik murni, melainkan mampu berganti arah, turun naik ketinggian, bahkan menggunakan umpan elektronik untuk membingungkan radar lawan. Inilah mengapa setiap kali Iskander diluncurkan, sirene peringatan terdengar seperti dentang lonceng kematian. Pertahanan udara hanya bisa mencoba, tetapi tidak ada jaminan bisa menghentikan rudal yang meluncur dengan kecepatan lebih dari Mach 6. Setiap kota yang berada dalam radius 500 km dari garis depan kini hidup dalam bayang-bayang ledakan yang bisa datang kapan saja. Pertanyaan besar yang kini menghantui semua analis adalah, apakah Rusia akan berhenti pada sekadar penggunaan Iskander sebagai senjata konvensional di Ukraina, atau suatu hari mereka akan nekat melangkah lebih jauh? Dengan stok ratusan rudal, produksi yang terus meningkat, dan opsi nuklir yang selalu mengintai, dunia menghadapi kenyataan pahit bahwa ancaman bukan lagi datang dari senjata jarak jauh antar benua, melainkan dari rudal taktis yang bisa diluncurkan kapan saja, tanpa bisa dicegah. Dan yang paling mengerikan, jika suatu hari Kremlin menekan tombol untuk meluncurkan Iskander berkepala nuklir, siapa yang akan sempat bertanya sebelum semuanya terlambat? NATO sadar betul
bahwa keberadaan Iskander M di arsenal Rusia adalah mimpi buruk bagi stabilitas Eropa. Rudal ini tidak hanya mengancam Ukraina, tetapi juga pangkalan militer Amerika di Polandia, sistem radar di Rumania, hingga gudang senjata di Baltik. Setiap kali Rusia menggelar peluncur Iskander di dekat perbatasan, pesan yang ingin disampaikan jelas: kami bisa menyerang kapan saja. Bayangkan, dalam skenario terburuk, satu gelombang serangan Iskander bisa melumpuhkan seluruh jaringan logistik NATO di Eropa Timur, hanya dalam hitungan jam. Pertanyaannya, bagaimana jika suatu hari ancaman itu bukan sekadar gertakan, melainkan kenyataan? Di sisi lain, dunia bertanya-tanya, apakah ada cara untuk benar-benar menghentikan Iskander M? Sanksi internasional memang mencoba memutus rantai pasokan Rusia, tetapi laporan menunjukkan bahwa mesin-mesin dari Cina, komponen elektronik dari pasar gelap, hingga dukungan negara sekutu terus mengalir ke pabrik Votkins. Hasilnya, alih-alih terhenti, produksi Iskander justru meningkat. Ini bukan hanya tentang senjata, tetapi tentang ketahanan sebuah negara dalam menghadapi isolasi global. Dan jika Rusia mampu bertahan, bahkan memperkuat persenjataannya, apakah dunia sedang berjalan menuju era baru di mana rudal taktis menjadi bahasa diplomasi paling menakutkan di abad ke-21? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.